Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda dengan NIM 1930201173 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan melampirkan video wawancara saya dengan guru tematik kelas 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja Bunda. Ini ada 6 pertanyaan. Saya ingin bertanya ke Bunda dari 6 pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu, metode apa yang tepat untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia pada saat menggunakan pendekatan kontekstual? Kalau kami ya tim guru kelas 2 itu biasanya kalau pendekatan kontekstual itu biasanya menggunakan metode ceramah. Menggunakan metode ceramah saja ya Bunda? Iya. Tidak ada menggunakan metode lain? Tidak, ini kan sesuai dengan pendekatannya, karena ini pendekatan kontekstual, jadi biasanya kami itu menggunakan metode ceramah. Dikarenakan ini kan masih anak-anak, kelas 1 dan kelas 2 itu masih anak-anak, ya kan? Jadi mereka itu belum banyak tahu tentang sesuatu hal, jadi guru itu menggunakan metode ceramah yang paling tepat. Apakah dengan metode ceramah ini murid itu tidak membosankan? Tidak merasa bosan? Sesuai dengan penyampaiannya, kita harus memberikan ekspresi dalam menyampaikan ceramah itu agar murid itu tertarik dan masuk di otaknya, gitu kan? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, apakah dalam pendekatan konseptual ini dibutuhkan suatu media peraga atau alat bantu? Kalau menggunakan media peraga atau alat bantu itu tentu iya, tapi menyesuaikan dengan materinya, mengkondisikan dengan materinya. Tidak seutuhnya menggunakan alat peraga. Tidak semuanya. Yang selanjutnya yaitu, menurut Bunda sendiri, apakah pendekatan kontekstual lebih efektif dan efisien untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia pada anak-anak? Ya, tentunya efektif dan efisien. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu, dalam belajar apakah seorang guru fokus pada kekuatan atau kelemahan seorang murid? Tentunya iya, karena kan kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang anaknya yang cepat nangkep, ada yang anaknya yang lambat menangkap. Jadi gurunya itu harus mengetahui kebutuhan anak itu dan menyesuaikan dengan cara dia belajar, mengajarnya. Bagaimana sikap Bunda terhadap anak yang memiliki kelemahan atau murid yang memiliki kelemahan atau nggak mau belajar gitu, menyikapinya seorang guru? Kalau saya ya melalui pendekatan dulu, kita lihat dulu bagaimana sih anak ini, kita buat materi yang kita ajarkan itu menarik di mata dia. Misalnya dia itu belajarnya sambil main-main, berarti bundanya itu menjelaskannya dengan cara main-main juga, tapi masuk dengan materi, sesuai dengan materi. Berarti tidak terlalu memaksakan anak itu untuk mengikuti pelajaran gitu? Tidak. Melalui pendekatan terlebih dahulu ya? Iya, pendekatan dulu, kan kita observasi dulu nih anak ini gimana sih cara belajarnya, kan biar mereka tertarik. Kan anak-anak itu ada yang visual, ada audio, ada yang kinestetik cara belajarnya kan. Jadi kita menyesuaikan kayak gitu cara kita mengajar. Pertanyaan yang kelima, apakah model belajar ceramah, permainan, demonstrasi, dan belajar berbasis masalah? Nah, dari model atau metode pembelajaran tersebut, apa yang paling sering Bunda gunakan di dalam kelas? Biasanya saya itu menggunakan metode ceramah dan permainan. Karena kenapa permainan? Karena ini kan kondisinya kelas 1 dan kelas 2, di mana mereka ini masih anak-anak, peralihan dari TK ke SD, ya kan? Nah, jadi dia itu masih anak-anak, sehingga kita itu mengelola kelas itu bagaimana menyampaikan materi yang mereka bisa tertarik sama apa yang kita ajarkan. Pertanyaan yang keenam yaitu, menurut Bunda, apa peran utama seorang guru dalam proses
guru hanya sebagai fasilitator. Guru yang menyiapkan media, guru yang menyiapkan alat peraga, dan selebihnya itu anak-anak yang bereksperimen ya, mencoba sendiri, mencari sendiri kayak gitu. Nanti baru kembali lagi dibahas bersama sama guru itu gurunya. Jadi berarti seorang guru itu hanya sebagai fasilitator ya. Baik Bunda, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menanyakan 7 pertanyaan materi bahasa Indonesia kepada siswa kelas 2 SD. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia, apakah membosankan? Tidak, karena menyenangkan. Yang kedua yaitu menurut adik Ryan, belajar di rumah apakah menyenangkan? Tidak, sangat membosankan. Yang ketiga yaitu menurut adik Ryan, belajar di sekolah apakah membosankan? Tidak, karena bisa bermain bersama teman. Yang keempat yaitu sekarang sudah belajar di sekolah kan? Apakah di sekolah Ryan mematuhi protokol kesehatan? Iya, saya belajar memakai masker dan selalu mencuci tangan. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Apakah guru di dalam kelas sekolah Ryan menjelaskan materi dengan baik? Iya, guru di sekolah selalu mengajar dengan sangat baik. Yang keenam, pertanyaan yang keenam yaitu apakah belajar bahasa Indonesia menyenangkan? Iya, belajar bahasa Indonesia menyenangkan. Baiklah, yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketujuh. Apakah adik Ryan suka mengantuk atau tidur di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung? Tidak, saya selalu belajar dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada adik Ryan sudah menjawab pertanyaan saya dari 1 sampai 7 pertanyaan. Jadi, itulah jawaban dari siswa kelas 2 SD tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil wawancara guru dan siswa di sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.